Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Sang Penyelamat dunia, Engkau telah datang dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Bagi kami yang hidup di zaman sekarang ini, Tuhan, biarlah kami tetap berbahagia dan percaya bahwa Engkau yang adalah Tuhan kami yang hidup, Sang Penyelamat dunia ini. Berikanlah kami untuk semakin dekat kepada Engkau Bapa, untuk lebih mengenal dan mengetahui, mendengar suara Tuhan isi hatimu lewat firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami. Maka kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-45, mengatakan kepada kita, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema berbahagia karena percaya. Kebahagiaan yang kita dapati ketika kita mendengarkan suatu berita, bahkan kita mendapati sesuatu hadiah, pasti kita sangat berbahagia. Kita sangat senang dengan situasi, bahkan dengan keadaan yang di dalamnya suasana yang tidak menegangkan, tetapi suasana yang membawakan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita dapati, apakah benar adalah kebahagiaan yang berasal dari Allah? Ataukah kebahagiaan yang berasal dari dunia, yang dunia hanya berikan sesaat dan sementara? Dapat kita simak dan kembali kita peka tentang suatu pemberian, penyampaian berita, pemberian suatu hadiah. Apakah itu suatu pemberian, suatu penyampaian yang benar? Ataukah satu penyampaian dan pemberian yang tidak benar? Melihat tentang satu penyampaian yang berasal dari Maria. Maria yang telah datang untuk mau berjumpa dengan Elisabet yang menuju ke sebuah kota di Yehuda. Disitulah ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika ia memberikan salam kepada Elisabet dan ia berseru dengan suara yang nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah sebuah rahimmu. Maka anak yang dikandung oleh Elisabet pun juga menjadi anak yang melonjak. Disitulah Elisabet percaya bahwa dia yang sedang mengandung walaupun telah beranjak dalam usia yang lanjut, usia yang tua, tapi tidak ada yang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kandungannya dan ia mengandung, dan ia sangat percaya bahwa yang Tuhan berikan itu adalah baik adanya. Ia bersama-sama dengan Maria yang sangat bersuka cita, yang sangat berbahagia karena punya iman mereka yang kokoh. Sosok-sosok perempuan yang punya relasi yang begitu baik dengan Tuhan, yang punya kehidupan yang selalu menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, sehingga mereka merupakan salah satu perempuan yang Tuhan pakai untuk tampil ada dalam sebuah cerita yang sebagaimana Tuhan menjadi penulis cerita, dan pemeran-pemeran mereka lah menjadi pemeran-pemeran utama. Kita pun juga ada di dalamnya menjadi pemeran-pemeran utama. Bagi kita yang tetap punya hidup yang relasi baik di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan pakai kita begitu dahsyat dan heran, dan Tuhan akan tetap memberikan suatu kepercayaan kepada kita, dan suatu berita yang kita akan sampaikan kepada sesama. Mereka merasa bahagia karena berita sukacita, berita keselamatan yang mereka sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita meresponi akan setiap berita sukacita, kebaikan yang telah kita dengar, untuk selalu kita menyatakan syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan saya dan pemirsa. Sebagaimana kita ada dalam suatu perayaan Natal, kita mengenang tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kita tidak ada bersama-sama dengan kehadiran Yesus Kristus. Kita ada dalam zaman yang sekarang ini, zaman yang membawa kita hanya cuma mendengar suatu berita yang disampaikan lewat firman. Dapatkah
Kita menjadi orang yang percaya ketika kita percaya tentang kehadiran Dia yang telah datang beberapa ribu tahun yang lalu. Berarti kita dikatakan sebagai orang yang sangat berbahagia karena kita punya Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan saya dan pemirsa sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap memiliki suatu relasi hubungan yang baik di hadapan-Mu Bapa, supaya Tuhan pakai kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau akan pakai kami begitu dahsyat dan heran, dan kami tetap berjalan dengan percaya bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan kabar sukacita, membawakan kebahagiaan, dampak yang baik bagi sesama kami, untuk tetap mereka juga menaruh iman, harap, dan kasih hanya sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ada dalam suatu perayaan Natal. Biarlah Natal tetap membawa damai, sukacita di dalam hidup kami, dan kami dapat meresponi Engkau dengan sungguh sebagai Sang Penyelamat dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.